Faktor sudah tidak percaya lagi pada para penegak hukum. Karena penegak hukum saat ini sudah lihai untuk mempolitisir sebuah kebenaran dan fakta hukum. Para penegak hukum telah cacat namanya di depan orang banyak. Buat apa pergi jadi kasih kesaksian yang benar yang pada akhirnya kebenaran kita dipolitisir, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Faktor kemuakan dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang berlangsung. Dan tentu masih banyak alasan-alasan lain Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang menjadi alasan seseorang tidak mau untuk menjadi saksi. Kalaupun ada yang terpaksa harus jadi saksi, itu terkadang karena hanya hubungan kekerabatan, hubungan darah. Ada pertalian darah, pertalian kekerabatan. Ya mau tidak mau saya harus bela saya punya saudara. Mau tidak mau saya harus bela saya punya keluarga, kerabat. Atau kadang ada juga yang mau jadi saksi karena dibayar. Apalagi hidup susah saat ini, cukup bersaksi dusta pasti dapat uang banyak, dan jaminan-jaminan lain yang sudah disiapkan. Jadi menjadi saksi itu memang tidak mudah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan menjadi saksi Kristus? Tadi saya tanya ada yang mau jadi saksi di sebuah pengadilan, tidak ada yang mau jawab toh. Nah sekarang saya tanya lagi yang kedua, kalau mau jadi saksi Kristus mau tidak? Kalau mau jadi saksi Kristus mau tidak? Saya belum dengar baik suaranya, kayaknya ragu ini. Mau? Mau? Luar biasa. Luar biasa sekali. Menjadi saksi Kristus yang harus diingat, tidak hanya butuh semangat, tapi komitmen. Karena semua orang bisa bersemangat, tapi tidak semua orang bisa menjaga komitmen. Jadi semangat saja belum cukup, tetapi konsisten terhadap komitmen itu adalah hal yang dibutuhkan untuk menjadi saksi Kristus. Semangat mau menjadi saksi Kristus itu biasanya terjadi di awal-awal Bapak Ibu. Di awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita mau sidi, semangat itu selalu dikobarkan. Saya mau jadi saksi Kristus. Saat kita mau dibaptis, semangat itu pasti ada. Saya mau jadi saksi Kristus. Saat mau menikah, waktu pendeta dan majelis tanya, siap tidak menjadi saksi Kristus dalam rumah tanggamu? Siap. Jadi intinya Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus itu diawali dengan saat mau. Saat mau atau saat ada mau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus itu tidak gampang. Tidak semudah kita mengatakan, ya saya siap. Karena dengan menjadi saksi Kristus juga kita diperhadapkan pada keadaan dunia yang sulit. Pada keadaan dunia yang bisa saja membawa kita dalam kesengsaraan dan menjadi korban, bisa membuat kita binasa dan mati.
Jadi memang harus kita sadari tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Karena kesaksian kita tentang Injil dan kebenaran Kristus itu akan bertolak belakang dengan keinginan hati dan keinginan dunia. Kesaksian yang akan kita pertontonkan kepada dunia itu akan bertentangan dengan keinginan hati dan keinginan dunia. Di situ sudah masalahnya. Ada tidak komitmen itu tetap dijaga. Masih tidak semangat awal itu akan tetap berkobar-kobar. Banyak orang yang mau menerima Kristus tetapi enggan untuk menjadi saksi Kristus. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah sidi, setelah dibaptis, setelah menikah, banyak orang yang justru berubah total kehidupannya. Bukan berubah ke arah yang baik, justru berubah ke arah yang tidak baik. Orang menjadi alergi untuk bergereja. Habis sidi hari ini, habis menerima segala sesuatu, besok tidak lagi kenal gereja. Menghindari kesempatan-kesempatan dan pertemuan-pertemuan ibadah. Sudah tidak mau lagi beribadah. Hari Minggu lebih banyak memilih di tempat lain daripada di gereja. Kalau ada kebaktian dalam rumah tangga, kadang ditunda, kadang kalau kebaktian jatahnya orang tua, anak-anak hilang dari rumah, tidak ada. Kadang di tempat-tempat duka, pas sudah habis ibadah baru masuk, karena pas juga jam makan. Di tempat-tempat pesta juga seperti itu. Pas jam ibadah tidak kelihatan. Setelah ibadah turut antri, ambil piring. Ini perilaku orang yang awalnya semangat mau menjadi pengikut Kristus. Kalau dengar khotbah maunya yang menyenangkan telinga saja. Kalau yang sudah marah-marah, minggu depan tidak mau masuk gereja lagi. Siapa yang pimpin? Fikari, saya tidak pimpin. Kenapa? Dia marah-marah kita. Kita pilih ini saja karena enak. Telinga kita disenangkan. Hati-hati. Gigi rusak itu bukan karena pil kina, tetapi karena permen yang manis. Khotbah yang menyenangkan telinga bisa saja untuk menyenangkan diri sesaat, tapi tidak akan membawa sebuah perubahan. Saat ibadah, kalau sudah lewat dari jam, mulai jenuh. Kursi goyang kiri, goyang kanan, entah tidak mandi atau pantat kaskadu, kita tidak tahu lagi, tapi bunyi sudah. Kalau khotbahnya monoton, malas dengar, maunya khotbah yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu itu bukan khotbah, itu stand up komedi. Firman Tuhan itu bukan sampah untuk jadi lelucon. Pemalas kalau ini pendeta di khotbah, tidak ada yang lucu juga. Nonton lawak stand up komedi itu yang lucu. Sekali lagi, firman Tuhan itu bukan sampah untuk dijadikan lelucon. Saat beribadah, rajin keluar masuk ruangan. Sedikit-sedikit kincing. Kalau kebiasaan buruk itu mulai terjaga, beli pampers. Sekarang sudah ada pampers untuk orang besar juga. Ya toh, ada itu yang di iklan, ada orang-orang tua. Kalau ada khotbah main masuk keluar. Supaya jangan bikin dosa ke orang lain, beli pampers minggu depan. Diam-diam sudah.
Ini perilaku kita yang semangat mau menjadi saksi Kristus. Ingat, ibadah itu adalah ruang untuk bersaksi. Kesempatan untuk memberikan kesaksian kita tentang Kristus. Ibadah itu sangat berguna bagi iman kita, karena ibadah itu akan melatih iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang siap menjadi saksi Kristus, tetapi lebih suka menunjukkan keinginan-keinginan pribadi. Menjadi saksi Kristus harus siap untuk menderita. Banyak yang tidak siap untuk menderita. Karena itu seringkali menukar Kristus dengan kesenangan. Banyak anak-anak Kristen hanya karena masalah pasangan hidup harus pindah dan meninggalkan Kristus. Saya sudah ulang-ulang ngomong. Orang-orang muda Kristen itu banyak yang ganteng dan banyak yang cantik. Cari sudah di situ. Jangan cari hal lagi dengan yang lain. Tinggal bagaimana ya, siap hati saja, kalau ditolak tidak apa-apa, biasa sudah. Tidak perlu menukar Kristus dengan hal yang sementara yang justru mendatangkan kebinasaan. Banyak orang yang karena pekerjaan harus merubah identitasnya sebagai orang Kristen supaya mendapat peluang kerja yang baik. Bapak Ibu, sekarang ini sebenarnya peluang kerja semakin luas. Dari tempat tidur juga bisa dapat uang. Kalau di dalam dunia nyata tidak bisa dapat uang, maka di dalam media sosial bisa dapat uang. Anda bisa berkarya lewat YouTube, Anda bisa berkarya lewat TikTok, apalagi snack video, reel yang di FB itu, Facebook. Itu semua itu bisa dapat uang. Daripada curhat angah-angah di status sebagai lain dengan istri, pergi curhat di status. Putus dengan pacar, pergi curhat di status. Itu tidak dapat uang. Itu dapat malapetaka, pulang istri lari naik. Kau di rumah tadi tidak omong sama saya, sampai di media sosial kau omong supaya kau hebat. Cari uang gampang sekarang, tidak perlu dengan menjual Yesus. Cukup engkau menjual karyamu, engkau akan dibayar. Butuh perjuangan, butuh ketabahan untuk itu. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bersyukur adalah ruang untuk kita bersaksi kepada Tuhan, bersaksi kepada dunia tentang kasih dan kebesaran Tuhan. Jadi kalau ada pesta-pesta syukur ya harus dikasih seimbang lah, ya toh, antara persembahan dengan penyediaan konsumsi. Jangan sampai pestanya potong gajah, persembahannya 50.000. Wah, itu bukan syukur. Pesta pora yang berselubungkan ucapan syukur. Kasih heboh ya, saya sudah siap 3 jerigen jumbo sama peci. Kasih heboh saya potong sapi. Tetapi persembahannya jauh sekali dari kelayakan. Tidak ada keseimbangan. Saya sudah diajar dari kecil, kalau kita mau ibadah syukur, kita siap itu kotak. Dan itu menjadi persembahan sudah. Karena untuk saya siap 1 juta mungkin sudah tidak bisa lagi, karena persiapan sudah selesai di persiapan-persiapan lain.
Tetapi keluarga yang datang yang bawa itu amplop, suruh isi di situ dan itu menjadi persembahan bersama. Biasanya kami diajari seperti itu. Dan saya lihat di beberapa keluarga di jemaat ini juga dibiasakan. Jadi tolong sudah, kalau bisa biasa sudah. Itu menjadi ruang kesaksian bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi memang tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Ketika di ruangan ini kita bilang siap. Penggoda, pencoba pertama itu ketika keluar dari ruangan ini. Apa kita akan tetap menjaga komitmen kesiapan untuk menjadi saksi Kristus atau tidak? Banyak orang yang sudah takut untuk menjadi saksi Kristus karena keadaan dunia yang bisa saja membinasakan. Keadaan dunia yang sudah semakin sulit saat ini. Saat Allah memilih kita untuk menjadi saksi Kristus, Ia juga melengkapi kita. Jadi tidak usah takut. Woi, karena sulit, tidak usah lagi jadi saksi Kristus. Ingat, Ia melengkapi kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Allah mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya, Ia memberikan bekal yang luar biasa. Ia menganugerahkan Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga ketika kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan yang bisa saja menggoda kita untuk tidak lagi konsisten terhadap komitmen untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita bisa melawannya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan bekal dan roh yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Jadi dalam diri kita semua Bapak Ibu sudah ada roh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang tidak memiliki roh Tuhan. Roh Tuhan itulah yang akan menolong kita semua. Karena itu jangan bilang tunggu roh Tuhan ada baru saya tergerak. Biasanya orang kalah untuk menjadi saksi Kristus karena tidak memberikan ruang kepada roh Tuhan untuk bekerja. Roh Tuhan ini butuh ruang. Perlu diberi ruang dan kesempatan untuk dia juga bisa bekerja dengan baik. Roh Tuhan ketika diberi ruang, maka akan mampu mengalahkan roh kedagingan kita yang mau memberontak dan tidak lagi menunjukkan perilaku kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus. Karena itu untuk menjadi saksi Kristus juga Bapak Ibu sekalian, kita harus terus melatih diri kita. Melatih diri itu sekali lagi sangat penting. Karena tidak ada orang yang lahir langsung kuat. Tidak ada orang yang lahir langsung bisa berjalan. Sama seperti itu di dalam kelahiran iman. Jatuh itu sudah hal yang lumrah. Tetapi mau bangkit dan berubah itu hal yang luar biasa. Karena itu jangan jatuh kemudian terlena. Tetapi harus terus berupaya untuk bangkit, berusaha. Disitulah kita bisa menjaga komitmen kita sebagai saksi-saksi Kristus. Jadi jangan malas tahu dengan melatih iman kita. Ibadah itu melatih kita Bapak Ibu. Melatih iman kita supaya memiliki banyak kebenaran Tuhan. Sehingga pada satu titik tertentu dalam ruang ketidaksadaran kita, saat kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, firman itu akan dimunculkan dalam ruang sadar kita dan akan menolong kita. Sadar atau tidak sadar, itu pasti terjadi.
Dan saya sering mengalami itu. Karena sudah baca-baca, habis baca lupa, tidak ada ingat. Tapi pada satu titik, ketika kita diperhadapkan pada tantangan, tiba-tiba saja firman itu muncul dan menjadi kekuatan. Berdoa itu melatih iman kita, melatih kita untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, diperhadapkan pada tantangan kehidupan, kita tidak sungkan lagi untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak perlu tutup mata. Sementara jalan, kita omong, Tuhan pimpin saya di jalan. Kenapa biasa terjadi seperti itu? Karena ia telah membiasakan membangun hubungan doa itu dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, dia bisa berdoa dan membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan keseringan kalau kita doa syafaat, banyak yang keluar. Nanti saya mau buat tuh. Mari kita berdoa, pas ada yang keluar, amin. Saya tahu siapa yang suka masuk keluar, jadi hati-hati. Pasti suatu saat saya mau bikin ini. Sambil saya melihat, mari kita berdoa langsung amin. Dengan lihat dong masuk keluar langsung amin. Sudah. Jadi jangan keseringan. Kasihan iman kita, kasihan diri kita. Menyanyi lagu rohani itu penting. Karena kita sedang memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Penting hafal lagu rohani, supaya kalau jalan malam baru takut menyanyi sudah. Di jalan kuku diiring sambil lari-lari. Itu bantu. Saya juga dulu begitu. Pulang dari apel di istri ya. Sekarang istri ya. Langsung pulang lari-lari saya baru ini sambil menyanyi itu lagu. Bukan karena takut. Bukan karena takut setan ya. Tapi takut dari Bapak mantu. Jadi penting Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan terkait dengan kehidupan iman dan percaya kita itu penting. Saat kita lakukan itu tidak terasa biasa aja. Saya karena keseringan syuting ini yang menyanyi, saya jadi dapat banyak kekuatan. Bukan dapat banyak konten ya, tidak. Dapat banyak kekuatan maksudnya. Saya dengar, saya edit, saya dengar ulang-ulang, saya mendapat banyak kekuatan. Saya juga ketika berkhotbah seperti ini, pulang rumah kita dengar ulang-ulang, kita dapat banyak kekuatan dan inspirasi untuk terus meningkatkan diri dan memperbaharui diri. Jadi menjadi saksi Kristus itu juga butuh persiapan, supaya kita tidak menjadi saksi dusta, tetapi saksi yang benar-benar memberikan kesaksian tentang kebenaran Injil dan kasih Kristus. Jadi butuh persiapan. Kalau sudah menerima Kristus, sudah sidi, sudah baptis dan segala sesuatunya, saat itulah kita mulai melatih diri. Kalau hari ini kita masih jatuh, besok kita masih jatuh, lusa bangun. Tulah jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Sama seperti lagu dandut jatuh bangun aku mengejarmu. Seperti itulah. Jangan hanya jatuh bangun mengejar harim, tapi harus jatuh bangun juga mengejar Kristus. Jatuh dalam dosa itu memang enak Bapak Ibu, tidak enak. Makanya kadang-kadang tidak ada yang mau bangun-bangun karena keasikan. Tetapi di sini bagi orang Kristen sebagai saksi Kristus harus terus berupaya untuk bangun. Karena kita masih ada di dunia. Jatuh bangun itu sekali lagi hal yang biasa. Tetapi memiliki komitmen untuk terus bangun dan menjadi saksi Kristus itu adalah hal yang luar biasa. Menjadi saksi Kristus ada upah Bapak Ibu. Bukan tidak ada upah. Supaya jangan bilang sama aja. Apa? Menjadi saksi Kristus ada upah. Siapa yang bayar itu? Bukan pendeta, bukan gereja. Tetapi
Kristus itu sendiri. Barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, di hadapan dunia, aku akan mengakui dia di hadapan Allah Bapa di surga. Dia yang sudah naik dan pergi ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara, menuntut satu hal, pengakuan kita terhadap keberadaannya sebagai Allah di tengah-tengah dunia ini, supaya nanti kalau kita pergi ke surga, ke tempat di mana Yesus berada, kita dapat diakui dan diterimanya. Itu upahnya. Itu upah yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh Allah bagi kita semua. Bagaimana? Semua mau menjadi penghuni surga? Mau? Kayak sedikit saya mau. Mau? Ya, harus mau. Dan hal yang kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah melaksanakan tugas pengutusan daripada Kristus, yaitu menjadi saksi Kristus. Teruslah hidup di dalam ketekunan. Berilah ruang terhadap Roh Allah untuk bekerja dan menolong kita. Tekunlah melatih iman kita. Suatu saat kita benar-benar bisa berdiri tegak sebagai saksi-saksi Kristus. Amin.